Jadi Indonesia, makasih untuk semuanya. Makasih untuk pengalaman di sini. Aku tidak akan rindu ini. Makasih untuk mengajari makanan, budaya, Aku tidak orang. akan Makasih rindu untuk ini. mengajari Salah bagaimana nih. kamu bisa hidup bahagia di sini. Tetap sama dan kalian akan tetap di hati kami. Allah tingginya. Life after Indonesia. Kayaknya kesepian banget ya. Masya Allah. Boleh nangis balik ke Jerman. Oh. Udah betah ya di Indonesia. I hope so. Jalan kaki Rusia ke Indonesia yang benar nih. Yang benar nih. Ada satu fenomena unik yang sering terjadi pada bule-bule yang sudah lama tinggal di Indonesia. Ketika mereka akhirnya kembali ke negaranya, justru muncul rasa hampa yang sulit dijelaskan. Bukannya senang karena kembali ke tempat yang serba rapi, nyaman, dan teratur, malah muncul pertanyaan dalam hati. Kok rasanya sepi ya? Kok rasanya sepi? Pada kenapa? Pakai tangan akhirnya makan. Lebih seru. Lebih nikmati kalau pakai tangan gitu. Assalamualaikum teman-teman onlineku. Take me back to a place where I felt at home. Take me Kakinya back udah to a biasa day makan when gitu. we weren't alone. Take me back to an age when the world. Banyak bule mengaku hidup di Indonesia itu penuh kejutan. Tidak semuanya rapi dan tidak semuanya terstruktur. Tapi justru disitulah letak hidupnya. Ada suara pedagang lewat pagi-pagi. Ada ojek yang selalu hadir entah dari mana. Ada sapaan random dari orang asing yang benar-benar tulus tanpa kepentingan apapun. Hal-hal kecil seperti itu jarang mereka temukan di negaranya sendiri. Ketika mereka kembali ke negara asal, segalanya terasa berbeda. Jalanan memang lebih teratur, transportasi lebih nyaman, aturan jelas dan tertib. Tapi, suasananya datar, terlalu sunyi, Suasana beda. terlalu formal. Tidak ada obrolan ringan dengan kasir minimarket, tidak ada "udah makan belum?" dari tetangga, tidak ada senyum receh dari bapak-bapak warung yang bahkan tidak tahu nama mereka. Dan yang lebih mengejutkan, banyak dari mereka menyadari bahwa selama di Indonesia, mereka merasa hidup. Karena di sini semuanya mengalir apa adanya. Tidak perlu serba sempurna, tidak perlu serba cepat. Indonesia mengajarkan tentang menerima hidup sebagai proses, bukan perlombaan. I know you told your friend you're not okay. Ipa Tell Indonesia. me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong Menjadi and lebih fake baik, a Masya smile Allah, until I Alhamdulillah. look away. Menjadi lebih But I've sehat, known you lebih too long, bahagia, it lebih hurts baik. to watch your Allahu Akbar. blue eyes fade to gray. Waktu tiba-tiba, setelah lebih daripada 100 hari di sini, kita berangkat ke Indonesia. 100 hari Aku di tidak sini. bisa percaya ini. Indonesia sama perjalanan ini telah mengubah kami. Dan untuk aku, Indonesia sudah punya satu tempat dalam hatiku, seperti Jerman. Sedih sekali. Sedih sekali. Aku bangga untuk belajar bahasa Indonesia dan kami sudah tahu lama, kami akan kembali ke sini. Tujuan kami, keliling Indonesia. Aku serius. Aku sedih sekali. Serius. Kami akan terbang ke Thailand sekarang, tapi untuk aku, perjalanan kita sudah selesai. Karena Indonesia terbaik. Jadi Indonesia, makasih untuk semuanya. Makasih untuk pengalaman di sini. Aku tidak akan rindu ini. Makasih untuk mengajari makanan, budaya, Aku tidak orang. akan Makasih rindu untuk ini. mengajari Salah bagaimana kamu bisa hidup bahagia di sini. Tetap sama dan kalian akan tetap di hati kami. Sampai berjumpa lagi. Jangan lupakan Indonesia ya kakak. Gak mungkin bisa. Terlalu banyak tahun saya tinggal di Indonesia, terlalu banyak teman saya punya di sana, dan ada truk yang jual kompor. Kalau di Malta dia ini, honk, klakson. Jadi terlalu banyak teman saya punya,
terlalu banyak makanan yang saya suka dan saya kangen. Dan jujur saya ada harapan satu hari saya pengen balik ke Indonesia. Untuk liburan atau untuk tinggal, untuk kerja, terserah. Yang penting balik. Untuk lepas rindu teman-teman sama orang Indonesia yang sangat baik dan sangat friendly. Untuk makan makanan yang enak sekali. Saya kangen nasi padang. I miss Kangen nasi padang. Nasi padang. Nasi padang enak ya. Dia menjadi diri sendiri ya. Kalau di Indonesia ekspresnya itu lepas aja. Salah seorang ekspatriat pernah bercerita bahwa minggu pertama setelah kembali ke negaranya adalah momen paling membingungkan. Semua fasilitas ada, tidak ada yang kurang. Tapi ada satu hal yang hilang, rasa kedekatan antar manusia. Di Indonesia, bahkan orang yang tidak kamu kenal pun bisa membuat hari kamu terasa hangat, katanya. Efek ini bukan hanya soal sosial, tapi juga soal irama hidup. Di Indonesia, waktu terasa lebih lunak, jam tidak selalu mendikte hidup. Ada jeda untuk tertawa, ada ruang untuk ngobrol, ada alasan untuk berhenti sejenak menikmati dunia. Ketika kembali ke negara asal yang serba cepat dan efisien, ritme hidup itu mendadak lenyap dan hadir kekosongan yang sulit diisi. Bahkan banyak dari mereka yang awalnya berpikir tinggal di Indonesia hanya sementara, akhirnya mengaku rindu berat setelah pergi. Rindu makanan jalanan yang sederhana tapi penuh rasa. Rindu suara kota yang tidak pernah benar-benar tidur. Rindu keramahan yang tidak dibuat-buat. Rindu suasana yang membuat mereka merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Guys, baru 2 hari cabut dari Bali, bule ini udah nangis histeris di negaranya. Sambil histeris dia bilang, siapa yang ngomong uang gak bisa beli kebahagiaan? Itu gila. I'm literally in Bali. Like 2 days ago, I was having Ya terus Mbak Bule maunya apa? Mau dibungkusin angin laut? Atau mau dibungkusin Maunya sunset apa? langsung dari Jimbaran? Tapi mungkin perlu dikasih bubble wrap biar nggak pecah di jalan. Dan Mbak Bule ini masih nggak terima karena baru 2 hari yang lalu dia di Bali. Sekarang udah sekangen itu dengan Bali. Wajar sih. Soalnya di Australia nggak ada nasi jinggo 5 ribuan, adanya cuma avocado toast 100 ribu. Makanya jangan heran kalau ekspresinya tuh kayak baru diseret paksa keluar dari mimpi indah, terus disuruh ngobrol serius sama manusia normal, padahal hatinya masih di pantai Bali sambil bikin istana pasir dari nasi jinggo. Gua orang Jepang yang udah mau tinggal setengah Ya tahun di Allah. Indonesia. Tidurnya di atas sutong. No. Tidur di mana-mana, Bos. Tidur di gunung, tidur di lantai kampus, tidur di kamar Tidur mandi. di mana, Pokoknya Bos? tempat yang bisa rebahan lah. Enak banget nih ini. Yuk mati. Baru lagi anjir. Diri hati, guys. Pada akhirnya, mungkin itulah daya tarik terbesar Indonesia. Bukan karena keindahannya saja, tapi karena caranya membuat orang merasa pulang meski jauh dari tanah kelahirannya. Kalau menurutmu, apa sih hal Sepak paling bola sama bikin ibu-ibu. kangen Indonesia kalau pergi jauh dalam waktu lama? Pulang ke Belanda apa sih? Aku udah pulang ke Bali. Kalau kamu komen pulang ke Belanda, awas ya, mungkin besok kamu bangun and semua rempah-rempahmu habis. Awas ya. Bule salah pergaulan di Indonesia. Ya Kemana Allah. ente? Mau kemana Main ente? lagi emang kongko Gading Serpong. Semalam udah kagak pulang. Mau main lagi. Terlaluan ente. Terlaluan. Enggak. Terlaluan. Main mulu. Lama-lama gue labrak nih. Si kongko itu ya pada ya. Aduh, sedih. Pusat tes balon udara Wonosobo dari Brazil nangis. Ну что, guys, 8 часов полета. I come back to Jakarta. Yes. Да, не думала, что я такое скажу, но это правда. Я вернулась в Индонезию. Balik lagi dia.
Nah, ternyata sebenarnya akibat terlalu kelamaan tinggal di Indonesia, bergaul sama masyarakat di Indonesia, membuatkan para bule yang pulang balik lagi ke negara mereka itu merasakan sesuatu yang luar biasa, merasakan sangat kayak aneh ya di tempat sendiri. Kayaknya sepi banget, kayak hampa banget gitu kan, kayak mau balik lagi ke Indonesia. Karena apa? Karena vibes-nya itu nggak sama kayak orang Indonesia katanya. Dan fenomena ini banyak sekali yang dikongsikan oleh para bule dalam channel-channel mereka dan sebagainya. Dan mereka bahkan kalau kita pulang ke negara sendiri itu kita malah senang kan, tapi enggak seperti perkongsian para bule-bule tadi yang mengatakan kalau pulang ke tempat asal mereka walaupun udah ada sistemnya, tertata dengan baik dan sebagainya, muncul satu rasa seperti kayaknya sukar sekali untuk mereka menjelaskan. Karena apa? Di tempat mereka itu penuh dengan kayak peraturan, semuanya kayak perlu perfect gitulah kan. Semuanya harus mengejar-ngejar waktu, harus mengejar-ngejar deadline gitu kan. Semuanya kayak ya tertata gitu. Tapi kalau di Indonesia kata mereka itu harus santai aja, hanya santai aja masyarakatnya, nggak perlu buru-buru, nggak perlu ngejar-ngejar. Kalau di cashier bisa ngobrol kayak gitu, nanya udah makan belum, dari mana, kayak gitu kan. Betapa mereka merindukan keramahan masyarakat Indonesia itu, karena di tempat mereka itu kayaknya bertemu keluarga juga agak sukar, apatah lagi kalau mau ngobrol sama tetangga, apatah lagi orang nggak dikenali, itu kayaknya mustahil banget kalau di tempat mereka. Nah, itu yang mereka rindukan daripada di Indonesia, dan pasti mereka akan balik lagi ke Indonesia karena rasa saking berat ya kerinduan mereka kepada vibes Indonesia. Mereka itu bisa menjadi diri sendiri, bisa bisa mengekspresi diri mereka dengan lebih bebas, tidak seperti di negara mereka mungkin ada lain ya, dia punya suasananya mungkin lain, adaptasinya itu juga lain. Nah, justru itu banyak sekali kita lihat para bule yang saat pertama kali datang ke Indonesia mungkin niatnya cuma libur, tapi pasti akan balik lagi, sama ada untuk bekerja atau tinggal dengan lebih lama, atau terus tinggal aja di Indonesia gitu kan, semata-mata karena inginkan suasana yang lebih bebas, yang lebih harmoni, masyarakatnya lebih saling berkomunikasi, saling hidup lah, alive gitu kan, tidak seperti di tempat mereka yang kayaknya disusun punya peraturan yang begitu bosen. Itu ya kan. Oke, kalau menurut teman-teman As kayak gimana, tulis komen di bawah supaya As juga bisa tahu setelah kita menonton video tadi ada pandangannya atau mungkin ada input lain yang ingin dikongsikan dengan As, boleh kongsikan dengan titip saja komen di bawah. Jumpa lagi di lain video insyaallah. Assalamualaikum, jaga diri semuanya, dadah.